Maka di antara dalil bahwa nazar adalah ibadah, Rasul mengatakan dan memerintahkan untuk menunaikan nazar bagi orang yang bernazar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam masjid ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, ya, kemudian juga nikmat aman, dan juga masih dimudahkan dalam beramal soleh dan dimudahkan dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa terhaturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Kita memasuki bab yang ke-12 dari kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi dengan judul Babu Minasyirki An-Nadhru li Ghairillah. Babu Minasyirki An-Nadhru li Ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Bab termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar secara syar'i maka digunakan dalam dua makna. Nazar menurut istilah syar'i maka digunakan dalam dua makna. Yang pertama, nazar dengan makna yang umum, yaitu maknanya adalah ibadah. Jadi nazar dengan makna yang umum maka maksudnya adalah ibadah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadhri, yufuna bin nadhri. Mereka menunaikan nazar mereka. Maka nazar di sini maksudnya adalah sebagaimana perkataan Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, bima faradallahu alaihim minas salati waz zakati was shaumi wal haji wal umrah wa ghairihi minal wajibat. Maka nazar maksudnya adalah mereka menunaikan apa yang diwajibkan Allah atas mereka, baik sholat, zakat, puasa, haji, umrah, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka nazar menurut istilah syar'i ketika maknanya umum adalah maksudnya ibadah. Maksudnya adalah ibadah. Adapun nazar yang akan kita bahas maka maknanya lebih khusus lagi, yaitu an yujiba al-mar'u ala nafsihi qurbatan lam yujibha syar'u alaihi. Maka maksud dari nazar yang akan kita bahas makna khususnya adalah seseorang mewajibkan atas dirinya suatu ibadah yang tidak diwajibkan syariat atasnya. Seseorang mewajibkan atas dirinya suatu ibadah yang tidak diwajibkan syariat atasnya. Contoh misalnya adalah salat tahajud. Tidak diwajibkan, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian dia bernazar dengan mengatakan lillahi alayya nadhrun an usalliya at-tahajjud. Misalnya dia mengatakan saya bernazar untuk Allah saya akan salat tahajud. Ketika dia mengatakan demikian, maka yang asalnya sunnah, yang asalnya tidak wajib, namun karena dia bernazar maka hukumnya menjadi wajib. Hukumnya adalah menjadi wajib. Kemudian Al-Imam At-Tabari juga mengatakan dalam tafsirnya tentang makna nazar, yakni bin nadri ma aujabahul mar'u ala nafsihi tabarruran fi ta'atillah wa taqarruban bihi ilaihi min shadaqatin au amali khairin. Kata Imam At-Tabari, yang dimaksud dengan nazar adalah apa yang seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri dalam melakukan kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah, baik sedekah maupun amal kebaikan.
Ketika dia mewajibkan dirinya, maka dinamakan dengan nazar. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa nazar adalah ibadah karena harus dia tujukan untuk Allah. Nazarnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis-jenis nazar. Maka nazar juga beberapa macam atau beberapa jenis. Yang pertama adalah nazar ketaatan. Nadrut ta'ah, nazar ketaatan. Yang kedua, nazar kemaksiatan. Yang kedua adalah nazar kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah nazar ulun kesalah. Yang kedua adalah nazar syirik, nazar kesyirikan. Kemudian yang berikutnya cuma dua. Yang pertama adalah nazar ketaatan, yang kedua adalah nazar kesyirikan. Nah, nazar ketaatan ya atau nazar kepada Allah Subhanahu wa taala yang ulang ya afwan. Jenis nazar ada dua. Yang pertama adalah nazar kepada Allah, yang kedua adalah nazar kesyirikan. Yang pertama adalah nazar kepada Allah, yang kedua adalah nazar kesyirikan. Nah, nazar kepada Allah ada 3 jenis. Nazar kepada Allah ada 3 jenis. Yang pertama nazar ketaatan. Yang pertama nazar ketaatan. Yang kedua nazar kemaksiatan. Yang ketiga nazar dengan perkara yang dia tidak miliki. Bernazar dengan perkara yang dia tidak miliki. Maka yang pertama adalah nazar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 jenisnya. Yang pertama nazar ketaatan, yang kedua nazar kemaksiatan, yang ketiga adalah nazar dengan perkara yang dia tidak miliki. Nazar ketaatan ini wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Jika tidak ditunaikan, maka dia membayar kafarat. Maka dia membayar tebusan. Dan kafaratnya adalah kafarat sumpah. Maka dia boleh memilih yang pertama membebaskan budak ya. Yang kedua dengan memberikan 10 orang fakir miskin makanan atau pakaian. Ya. Yang ketiga ulun lupa ya. Yang ketiga ulun. Jadi dia boleh memilih yang pertama adalah membebaskan budak, yang kedua adalah memberikan makanan atau pakaian kepada orang fakir miskin. Puasa, yang ketiga adalah puasa. Nah, kemudian nazar ketaatan ini terbagi 2 lagi. Nazar ketaatan terbagi 2. Yang pertama nazar muqayyad, yang kedua nazar mutlak. Yang pertama nazar muqayyad, yang kedua nazar mutlak. Ulang-ulang, tadi kan pada secara umum nazar terbagi 2. 1 nazar kepada Allah, 2 nazar kesyirikan. Nazar kepada Allah terbagi 3. Yang pertama nazar ketaatan, yang kedua nazar kepada kemaksiatan, yang ketiga nazar kepada sesuatu yang dia tidak miliki. Nah, nazar ketaatan terbagi 2. Yang pertama nazar muqayyad, yang kedua nazar mutlak. Nah, nazar muqayyad maksudnya adalah nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau terhalang dari mudarat. Nazar muqayyad adalah nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau terhalang dari kemudaratan. Contoh misalnya dia mengatakan, kalau saya misalnya apa? Kalau rumah saya itu kebeli, laku, maka saya akan umroh. Maka saya akan umroh. Maka ini dinamakan dengan nazar muqayyad. Yang dia bernazar karena ada embel-embelnya. Atau dia mengatakan ketika dia sakit, kalau saya sembuh maka saya akan membangun pondok pesantren. Maka ini dinamakan dengan nazar muqayyad.
yang dia melaksanakan nadarnya dengan syarat apa? Terhindar dari penyakit atau sembuh dari penyakit. Nah, nadar jenis ini, ya ini dikatakan oleh Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Kata Rasulullah SAW, jadi kata Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi melarang bernadar, namun nadar yang jenis seperti ini. Nabi mengatakan, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar tidak mendatangkan kebaikan, hanya saja nazar itu dikeluarkan dari orang yang pelit. Ketika dia bernazar karena ada embel-embelnya. Misalnya, kalau rumah saya laku, maka saya akan bersedekah 10 juta. Berarti kan kalau enggak laku dia bersedekah enggak. Nah, maka ini yang Nabi larang. Sehingga para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Namun walau alam bisawab lebih kepada hukumnya makruh. Ketika dia bernadar karena ada embel-embelnya. Dan ini biasanya yang kita dengar dari banyak orang. Ketika bernadar maka dia mau melaksanakan ketaatan kalau ada maunya. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan, awalam yunhau anin nadri innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innan nadhra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir wa innama yustakhraju bin nadri minal bakhil. Apakah mereka belum dilarang dari bernadar? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nazar tidaklah memajukan dan tidak pula memundurkan sesuatu apapun. Akan tetapi dikeluarkan dari orang yang bakhil atau pelit. Maka dari pernyataan Nabi ini kita simpulkan bahwa hukum nazar dengan jenis adalah hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Namun ketika dia terlanjur bernazar, maka dia wajib untuk melaksanakan nazarnya. Misalnya kalau saya ranking 1 di kelas atau di pesantren misalnya, maka saya akan menghatamkan Al-Quran selama 2 tahun misalnya. Namun qadarullah seandainya tidak kesampaian, berarti kan dia tidak menghafal Al-Quran. Ya, makanya Nabi mengatakan jenis ini adalah tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Dia mau beribadah kecuali kalau ada maunya, ketika yang dia kehendaki ternyata sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian yang kedua dari nazar ketaatan adalah nazar mutlak. Nazar mutlak, yaitu mewajibkan untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan sesuatu apapun. Mewajibkan untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan sesuatu apapun. Misal dia mengatakan sekarang saya bernazar untuk Allah, nanti saya bangun untuk sholat tahajud. Ini kan dia tidak mempersyaratkan apapun, maka dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, maka tanpa embel-embel dan persyaratan, maka dinamakan dengan nazar mutlak. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis kedua dari nazar kepada Allah adalah nazar kemaksiatan. Nazar kemaksiatan. Namun ditujukan untuk Allah. Misal dia mengatakan, saya bernazar untuk Allah, saya tidak akan silaturahim. Nah, memang dia bernazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun jenis dari nazarnya adalah kemaksiatan.
Dengan apa? Memutus tali silaturahim. Memang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar yang jenis seperti ini maka adalah nazar maksiat. Maka dia tidak boleh untuk mengkabulkannya, tidak boleh apa untuk menunaikannya. Namun dia wajib untuk bayar kafarah karena ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun jenisnya maksiat, tidak boleh diluluskan, ditunaikan, namun dia wajib untuk membayar kafarah. Kemudian nazar yang ketiga dari nazar kepada Allah adalah nazar dengan perkara yang dia tidak miliki. Nazar dengan perkara yang tidak dia miliki. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan, la wafa'a li nadhrin fi ma'siyah wala fi ma la yamlikul abdu. Tidak ada penunaian terhadap nazar dalam kemaksiatan dan juga tidak ada penunaian pada perkara yang bukan milik seorang hamba. Misalnya nih, dia mengatakan, saya bernazar untuk Allah untuk mensedekahkan kambing ini, padahal bukan kambing dia. Nah, maka tidak boleh ditunaikan, namun dia apa? Harus bayar kafarah. Harus apa? Bayar kafarah, karena dia sudah bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar itu seperti sumpah ya, seperti bersumpah atas nama Allah mengerjakan ini. Namun ketika jenisnya maksiat atau sesuatu yang dia tidak miliki, maka memang tidak boleh ditunaikan, tetapi dia wajib membayar kafarah dengan memilih 3 tadi. 1, membebaskan budak, 2, berpuasa 2 bulan, yang ketiga adalah memberi makan atau pakaian fakir miskin. Yang mana kalau misalnya dia itu adalah makanan, maka kalau dikonversikan dengan kilo, jadi satu orangnya adalah 1,5 kilo, baik makanan yang mentah atau makanan yang masak. Dan juga dikasihkan kepada 10 orang, ya 10 orang fakir miskin, atau juga dengan pakaian juga bisa. Nah kemudian, nazar maksiat dan nazar dengan perkara yang dia tidak miliki maka tidak boleh ditunaikan. Namun tetapi wajib untuk membayar kafarah sumpah. Kenapa? Karena nazarnya adalah nazar yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib dipenuhi tapi dengan bayar kafarah. Nah, termasuk bernazar perkara yang dia tidak miliki adalah nazar yang dia tidak sanggup untuk melakukannya. Misal dia mengatakan, kalau rumah saya kejual, laku, maka saya akan umroh dengan cara terbang. Maka saya akan umroh dengan cara terbang. Ini kan sesuatu yang dia tidak sanggup melakukan. Ya. Maka memang dia tidak bisa menunaikan, namun nanti dia wajib untuk bayar kafarah. Kemudian, nazar yang kedua adalah nazar syirik. Yaitu nazar yang ditujukan kepada selain Allah. Misalnya dia bernazar untuk Nabi Muhammad. Dia mengatakan, Nabi alayya nazrun kadza wa kadza. Dia mengatakan, saya bernazar untuk Nabi melakukan ini dan ini. Maka ini dinamakan dengan nazar kesyirikan. Kenapa demikian? Karena nazar adalah ibadah, maka kalau ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia bernazar untuk selain Allah, yang pertama dia tidak boleh menunaikan. Dia mengatakan, saya bernazar untuk Nabi, misalnya dia ingin berhaji, atau umroh misalnya, atau bersedekah misalnya, maka nazar ini tidak boleh ditunaikan karena sudah bermasalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah dia ketika tidak menunaikannya bayar kafarat? Maka jawabannya tidak. Maka dia tidak bayar kafarat, tetapi kewajiban dia apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Seharusnya nazar itu adalah untuk Allah, tetapi dia bernazar kepada selain Allah. Entah bernazar kepada penghuni kuburkah, kepada nabikah, kepada walikah, kepada malaikat Jibrilkah, tidak boleh.
Maka nazar adalah ibadah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Nah, ketika dia bernazar kesyirikan ini, kemudian maka dia tidak wajib apa? Menunaikan. Dan tidak wajib untuk bayar kafarah, namun kewajiban dia adalah dengan bertaubat dengan taubat nasuha. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir ya pernah bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad ke-8 pada tahun 704 Hijriyah, yang mana beliau sezaman dan berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Katsir adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, Raha Syekhu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ila masjidin Naranj wa amara ashabahu wa ma'ahum hajjarun biqat'i sakhratin kanat hunaka binahri Qalut tuzaru wa yunzaru laha faqata'aha wa arahal muslimuna minha wa minasyirki biha fa'azaha 'anil muslimin syubhatan kana syarruha 'aziman wa bihadza wa amsalihi hasaduhu wa abrazu lahu al-adawah. Kata Ibnu Katsir mengatakan, Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah pergi ke Masjid An-Naranj dan beliau memerintahkan para sahabatnya dan bersama mereka ada para tukang batu. Untuk apa? Memotong batu yang ada di sungai Qalut. Yang batu tersebut diziarahi dan diberikan nazar kepadanya. Nah, jadi maka termasuk Imamul Muwahhidin ya. Imam, pemimpin orang bertauhid adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Katsir pernah menceritakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pergi ke masjid yang namanya An-Naranj dan beliau memerintahkan para sahabat beliau dan para tukang batu ya. Tujuannya apa? Untuk memotong batu yang ada di sungai Qalut. Yang mana batu ini diziarahi dan diberikan nazar kepadanya. Berarti kan ini batu apa? Sumber kesyirikan. Orang bernazar ke situ, kemudian dia berziarah ke situ. Maka beliau pun memotong batu tersebut dan mengamankan kaum muslimin dari batu tersebut dan dari kesyirikan terhadap batu tersebut. Ya, mungkin kalau kita zaman sekarang batu keramat ya, mungkin ada keistimewaannya kah, kesaktiannya kah, sehingga dikatakan sebagai batu batu yang diziarahi dan dinazari. Maka beliau menghilangkan dari kaum muslimin syubhat yang sangat besar bahayanya. Gara-gara hal ini dan yang semisalnya, akhirnya mereka pun orang-orang yang ziarah ya, bernazar kepada batu ini hasad kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan menunjukkan permusuhan kepada beliau. Jadi ini ketika misalnya kita mampu dengan tangan, ya dengan tangan, maka kemungkaran tersebut dihilangkan dengan tangan. Makanya juga pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, ketika orang-orang pergi beribadah di sebuah pohon, ya, yang mana pohon ini adalah dulunya Nabi membaiat para sahabat. Ini kan berarti pohon yang bersejarah lah. Namun tidak ada keutamaan beribadah di pohon tersebut. Namun akhirnya di zaman beliau banyak orang yang pergi ke pohon tadi ya untuk beribadah di situ, diyakini memiliki keutamaan tersendiri. Maka apa yang beliau lakukan? Sidin tabang pohon tadi. Nah, subhanallah ya. Sidin apa? Tabang. Karena sudah ada penyimpangan ya. Maka dikhawatirkan mereka ternyata mengkeramatkan pohon tadi, maka beliau tebang. Karena beliau pada saat itu adalah sebagai seorang pemimpin. Maka beliau bernahi mungkar dengan tangan beliau. Kemudian, nah ada lagi fatwa ya dari para ulama Misriyin, ulama Mesir tentang nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan an-nadhru li ashabil adrihah wal awliya was solihin batilun bil ijma'. Li'annahu nadhrun li makhluq wa huwa ghairu jaiz li'anna an-nadhra ibadah wa hiya la takunu li makhluqin abadan wa li'anna al-manzura lahu mayyitun wal mayyitu la yamlik
idza dhanna an-nadhiru anna al-mayyita yatasarrafu fil umuri dunallah subhanahu wa ta'ala wa'taqadahu kana dzalika kufran. Kata para ulama Mesir, mereka mengatakan nazar kepada pemilik-pemilik adrihah. Adrihah adalah bangunan yang ada di atas kuburan. Nah, makam-makam, ada bangunan-bangunan, maka dinamakan dengan adrihah. Nazar kepada pemilik-pemilik adrihah, orang-orang yang sudah meninggal dunia, dan nazar kepada para wali, kepada orang soleh adalah perkara yang batil dengan ijma' ulama, kata mereka. Karena itu adalah nazar kepada makhluk, dan ini tentu tidak dibolehkan. Karena nazar adalah ibadah, tidak boleh bernazar kepada makhluk. Nazar adalah ibadah, dan selamanya ibadah tidak boleh untuk makhluk. Kepada siapapun tidak boleh. Dan yang ditujukan nazar kepadanya adalah mayat. Padahal mayat tidak bisa melakukan apapun, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika yang bernazar meyakini bahwasanya mayit bisa berbuat atau mengatur perkara-perkara selain Allah dan meyakini hal ini, maka ini merupakan kekufuran. Kenapa demikian? Karena yang mengatur seluruh perkara itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluknya, apalagi dia mayyit. Kemudian, tentang nazar ini yang menjadi pembahasan. Ya. Maka penulis membawakan 3 dalil bahwa tidak boleh bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama surah Al-Insan dan Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maka di antara pujian Allah kepada orang beriman adalah mereka menepati nazar mereka dan takut terhadap azab Allah yang ada di akhirat kelak. Maka ini sifat orang yang beriman, ketika dia bernazar maka dia menunaikan. Dan juga firman Allah surah Al-Baqarah ayat 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kalian nafkahkan dan apapun yang kalian nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Apapun yang kalian nadarkan dan yang kalian infakkan, maka Allah mengetahuinya. Maksud dari mengetahui ini adalah maka Allah balas dengan balasan kebaikan. Nafkahkah, nazar yang ditunaikankah Allah mengetahui, maka maksudnya adalah Allah membalas dengan kebaikan. Kemudian dalil yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadzara an yuti Allah. Afwan, ini yang ketiga ya? Ya, tersalah. Dalil yang pertama dan kedua, yang pertama tadi adalah surah Al-Insan ayat 7. Sedangkan dalil yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 270. Kemudian dalil yang ketiga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis mengatakan, wa fis shahih an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadzara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'sihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka dia wajib mentaatinya. Dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh bermaksiat kepadanya dalam kurung dengan melaksanakan nazar tersebut, walaupun nazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika nazar maksiat ini ditunaikan, maka sama dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dalil bahwa nazar adalah ibadah, Rasul mengatakan
dan memerintahkan untuk menunaikan nazar bagi orang yang bernazar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, nah, di antara dalil yang lain berkaitan dengan nazar adalah ibadah yang harus ditujukan kepada Allah. Dari sahabat Kardam bin Sufyan, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadhrin nudhirahu fil jahiliyah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ali wathanin aw linusubin. Qala la walakin lillahi tabaraka wa ta'ala. Qala fa'awfi lillah tabaraka wa ta'ala ma ja'alta lahu inhar ala buwanah wa aufi binadrik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dari sahabat Kardam bin Sufyan bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nazar yang pernah sahabat ini nazarkan tatkala masih jahiliyah. Nah, jadi sahabat ini masuk Islam, maka sebelum dia masuk Islam, dia pernah bernazar. Maka Nabi bertanya kepada sahabat ini yang dulunya bernazar ketika di masa jahiliyah, apakah nazar tersebut untuk berhala atau untuk patung? Jadi Nabi pastikan dulu, apakah ketika antum dulunya bernazar di masa jahiliyah itu untuk Allah kah, untuk patung kah? Karena kan kalau untuk Allah dan patung maka tidak boleh untuk ditunaikan. Maka kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena nazarnya kepada selain Allah. Maka dia mengatakan tidak, akan tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu orang-orang jahiliyah, mereka kenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika ada yang bernazar di masa jahiliyah, tetap ya salah seorang dari mereka ternyata bernazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nazarnya untuk Allah sekalipun ya itu dikatakan ketika di masa jahiliyah, maka Nabi mengatakan tunaikanlah karena Allah. Nazarmu yang telah kau jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sembelihlah di buana dan tunaikanlah nazar. Jadi sahabat ini bernazar untuk menyembelih binatang di buana. Nah, ketika dia di masa jahiliyah, maka ternyata nazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala bukan untuk patung. Maka ketika untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk menunaikan nazarnya. Nah, kalau seandainya untuk patung ya, untuk selain Allah berarti kan kesyirikan. Maka tidak boleh ditunaikan dan tidak ada kafaratnya, namun kewajiban dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi menanyakan tentang kepada siapa nazar itu ditujukan. Maka apakah untuk Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala? Maka ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah yang harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan wajibnya ikhlas dalam bernazar. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaman nadhru mabtughiya bihi wajhullah azza wa jalla. Sesungguhnya nazar hanyalah apa yang diharapkan untuk mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bab ini terdapat beberapa kandungan atau faidah atau pelajaran. Kandungan yang pertama, penulis mengatakan al-ula wujubul wafa'i bin nadhri. Wajibnya menunaikan nazar. Jadi hukum menunaikan nazar adalah wajib. Kenapa demikian? Karena nazar tersebut ya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika orang beriman bernazar, maka Allah perintahkan untuk menunaikan. Maka secara asal hukum dari perintah adalah wajib. Nah, ketika dia bernazar dan nazarnya adalah ketaatan, maka wajib dia untuk menunaikan. Namun, ketika dia bernazar memang untuk Allah, tetapi nazarnya kemaksiatan atau nazarnya kepada sesuatu yang dia tidak miliki, maka tidak boleh untuk ditunaikan. Namun diganti dengan membayar kafarat. Kalau apa? Nazarnya kemaksiatan. Contoh misalnya dia bernazar sebelum mengenal sunnah misalnya. Dia mengatakan dengan nazarnya,
saya bernazar untuk pergi ke Madinah dalam rangka ziarah. Nah, dalam rangka ziarah ke makam Nabi. Padahal kan tidak boleh bersusah payah kecuali kepada tiga tempat. Namun dia bernazar untuk ziarah. Ini kan berarti maksiat. Nah, maka ketika dia sudah belajar bahwa ketika nazarnya maksiat maka tidak boleh untuk ditunaikan. Sekalipun nazarnya untuk Allah, namun ternyata jenisnya adalah maksiat, maka kewajiban dia adalah dengan membayar kafarat. Atau tadi ternyata nazar dia adalah sesuatu yang dia tidak miliki atau sesuatu yang dia tidak sanggup secara takdir, kayak tadi misalnya ketika dia mengatakan kalau mobil Pajero saya misalnya dibeli orang, maka saya bernazar tawaf sambil terbang. Ini kan nggak mungkin. Maka dia tidak menunaikan nazarnya, namun dia wajib bayar kafarat. Kemudian permasalahan yang kedua atau kandungan yang kedua, idza tsabata kaunuhu ibadatan lillah fasarfuhu ila ghairillah syirkun. Nah, ini sangat bagus ya. Penulis mengatakan, apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar itu ibadah kepada Allah, maka menunjukkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ulang-ulang. Apabila sudah menjadi ketetapan dalam Quran, dalam sunnah, bahwa nazar itu adalah ibadah, salah satu ibadah kepada Allah, maka menunjukkan nazar kepada selain Allah adalah kesyirikan. Maka ini ada perkataan yang sangat indah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau mengatakan, wa hadhihi qa'idatun fi tauhidil ibadah, fa ayyu fi'lin kana ibadah fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Kata beliau, dan ini adalah kaidah dalam masalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Maka perbuatan apapun yang dia adalah ibadah, maka menunjukkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Maka jenis apapun ibadah, ketika itu ibadah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka menunjukkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Maka ini berkaitan dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Makanya kitab tauhid ini dia fokusnya membahas kepada masalah tauhid uluhiyah dan lawannya, yaitu kesyirikan berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Maka di antara kesyirikannya adalah bernazar kepada selain Allah, karena nazar adalah ibadah. Kandungan yang kedua tadi penulis mengatakan, idza sabata kaunuhu ibadatan lillah fasarfuhu ila ghairillah syirkun. Apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar itu adalah ibadah kepada Allah, maka menunjukkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadhihi qa'idatun fi tauhidil ibadah, fa ayyu fi'lin kana ibadah fasarfuhu ila ghairillah syirkun. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, dan ini adalah kaidah dalam tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Maka perbuatan apapun yang dia adalah ibadah, maka menunjukkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Maka jenis ibadah apapun, ibadah lisan kah, ibadah perbuatan kah, ibadah hati kah, maka kalau ditujukan kepada selain Allah, itulah yang dinamakan syirik dalam tauhid uluhiyah. Kemudian kandungan yang ketiga, yang terakhir, anna nadharul ma'siyah la yajuzul wafa'u bihi, bahwa nazar yang sifatnya maksiat tidak boleh dia menunaikan nazarnya walaupun dia nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengatakan, saya bernazar untuk tidak berbicara kepada si fulan 3 hari. Nah, ini kan adalah maksiat. Maka walaupun dia bernazar ya dengan menyebut nama Allah, karena isinya adalah maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Namun dia wajib untuk membayar kafarat karena dia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kita ringkas bab yang ke-12 ini. Tadi ulun sebutkan nazar secara syar'i digunakan dalam dua makna. Yang pertama, nazar maksudnya adalah ibadah. Nazar maksudnya adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Maka kata Imam Qatadah, nazar di sini adalah segala yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Kemudian makna yang kedua atau penggunaan yang kedua dari nazar adalah ini yang kita bahas, nazar dengan makna yang khusus, yaitu an yujiba ala nafsihi qurbatan lam yujibha syar'u alaihi. Seseorang mewajibkan atas dirinya suatu ibadah yang tidak diwajibkan oleh syariat. Maka perkara-perkara yang sunnah, lalu pian mengatakan lillahi alayya nadhrun an af'ala kadza wa kadza. Saya bernazar untuk Allah mengerjakan demikian-demikian. Maka ketika pian bernazar, yang sunnah menjadi wajib pian lakukan. Kemudian nazar secara umum terbagi dua macam. Satu, nazar kepada Allah. Dua, nazar kesyirikan, nazar kepada selain Allah. Nazar kepada Allah ini terbagi kepada tiga. Nazar kepada Allah terbagi kepada tiga macam. Satu, nazar ketaatan. Dua, nazar kemaksiatan. Tiga, nazar dengan perkara yang dia tidak miliki. Nazar kepada Allah terbagi tiga, ulun ulang. Satu, nazar ketaatan. Dua, nazar kemaksiatan. Tiga, nazar dengan perkara yang dia tidak miliki. Kemudian nazar ketaatan terbagi dua lagi. Satu, nazar muqayyad. Dua, nazar mutlak. Ya, satu, nazar muqayyad. Dua, nazar mutlak. Nazar muqayyad adalah dia bernazar dan mau meluluskan kalau persyaratannya dikabulkan. Misalnya dia mengatakan, kalau emas ya, bini saya laku misalnya dengan harga yang tinggi, maka 10%-nya disedekahkan. Nah, ini kan berarti dia mau bersedekah kalau emasnya laku. Berarti kalau tidak laku maka dia tidak bersedekah. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Nabi melarang nazar ini ya, dengan mengatakan innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar tidaklah mendatangkan kebaikan, hanya saja nazar dikeluarkan dari orang yang pelit. Dia mau beribadah kalau seandainya persyaratannya ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah nazar bagi orang yang pelit. Makanya ulama berbeda pendapat karena Abdullah bin Umar mengatakan Nabi melarang nazar jenis ini. Maka ada di antara ulama yang mengatakan haram, maka juga di antara ulama yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Kemudian nazar yang kedua dari nazar ketaatan adalah nazar mutlak. Nazar mutlak yang mana dia mewajibkan dirinya untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan apapun, dengan mengatakan misalnya lillahi alayya nadhrun an atasaddaqa misalnya bimilyun, godan. Jadi dia mengatakan saya bernazar untuk Allah besok saya akan bersedekah 1 juta. Dia tidak mensyaratkan apapun, mutlak ya, tidak mensyaratkan apa, maka ini disebut dengan nazar mutlak. Maka ini juga adalah nazar ketaatan. Kemudian yang kedua dari pembagian nazar kepada Allah adalah nazar maksiat. Memang dia mengatakan saya bernazar untuk Allah, berarti kan nazar ketaatan, nazar Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata nazarnya adalah kemaksiatan. Ketika dia bernazar untuk Allah, namun nazarnya adalah kemaksiatan, seperti dia misalnya memutus silaturahim, maka dia tidak boleh menunaikan, namun wajib untuk bayar kafarat karena nazarnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah nazar dengan perkara yang dia tidak miliki. Seperti tadi, kalau misalnya emas saya laku, maka saya akan sholat ya, di atas udara misalnya. Maka ini adalah sesuatu yang dia tidak mampu secara takdir. Atau dia bernazar dengan bersedekah milik orang lain. Nah, ini adalah juga nazar yang tidak bisa ditunaikan, namun dia wajib untuk bayar kafarat.
Kemudian nazar yang kedua namanya adalah nazar kesyirikan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengatakan, saya bernazar untukmu wahai Nabi. Nah, demikian maka ini adalah nazar yang kesyirikan. Karena nazar adalah ibadah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Maka nazar jenis seperti ini adalah dia tidak boleh menunaikan dan juga tidak ada kafaratnya. Maka dia wajib apa? Bertobat dengan taubat nasuha. Nah, kemudian ada cerita tadi yang ulun sebutkan tentang perkataan Imam Ibnu Katsir bahwa ada sebuah perbuatan ya yang bagus, yang baik berkaitan dengan menyelamatkan akidah kaum muslimin yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana beliau memotong atau menghancurkan batu yang mana orang-orang sudah ziarah ke sana ke batu ini kemudian bernazar kepada batu. Lalu beliau apa? Hancurkan dan potong. Beliau membawa teman-teman beliau, membawa tukang batu ya, membawa orang yang ahli dalam menghancurkan batu. Sehingga beliau bisa menjaga akidah dari kaum muslimin. Kemudian penulis membawakan 3 dalil. Yang pertama surah Al-Insan ayat 7, yang kedua Al-Baqarah ayat 270 dan juga dalil yang ketiga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, man nadzara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka wajiblah dia mentaati Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh bermaksiat kepada Allah dengan melaksanakan nazarnya. Kemudian bab ini memiliki 3 kandungan. Yang pertama adalah wajibnya menunaikan nazar. Hukumnya adalah wajib. Baik nazar tadi mutlak ya ataupun muqayyad, maka wajib untuk ditunaikan. Kalau nazarnya maksiat atau nazar sesuatu yang dia tidak miliki, maka tidak boleh ditunaikan, tetapi dia wajib bayar kafarat. Kalau nazarnya nazar kesyirikan, dia bernazar untuk selain Allah, maka tentu tidak boleh ditunaikan dan juga dia tidak bayar kafarat, namun dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang kedua, apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar adalah ibadah kepada Allah, maka menunjukkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Maka ada kaidah yang bagus dalam tauhid uluhiyah, maka segala perbuatan yang dia adalah ibadah, maka menunjukkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kemudian kandungan yang ketiga, dilarang melaksanakan nazar yang maksiat. Namun dia wajib bayar apa? Bayar kafaratul yamin. Pertama, membebaskan budak, kada ada lagi budak zaman sekarang. Maka pilihannya adalah tadi memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberikan baju setiap 1 orang sampai 10 berarti. Dan juga kalau makanan maka setiap orang mereka berhak dapat makanan. Kalau dikonversikan di zaman sekarang maka makanannya adalah 1,5 kilo. Baik mentahnya atau sudah jadi ya. Bahkan lebih bagus lagi kalau mentah misalnya selain berasnya pian kasihkan intaluka, sardenkah, nah maka lebih bagus lagi. Kemudian juga kalau tidak mampu, tidak punya harta untuk memberikan makanan 10 orang, pakaian 10 orang, maka dengan berpuasa 2 bulan. Maka ini kalau dia tidak bisa menunaikan nazarnya, baik nazar yang mutlak tadi maupun muqayyad. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, ini bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.